Hai, aku Peti dan kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Podcast Main Mata adalah podcast buku yang ngebahas banyak hal seputar dunia perbukuan seperti obrolan dengan para pelaku, mulai dari penulis, penerbit, editor, dan lainnya. Juga ada rekomendasi berbagai jenis buku dan tantangan untuk kamu para pembaca buku. Selain podcast Main Mata, di jaringan Potluck Podcast juga ada podcast-podcast lain yang ngebahas tentang film, buku, seni, dan lain sebagainya. Cek akun Instagram @potluckpodcast, PODLUCK, untuk info lengkapnya. Hai, kamu lagi dengerin segmen Orang Dalam yang isinya itu obrolan dengan para pelaku di dunia buku, bisa penulis, editor, penerbit, dan lainnya. Kali ini aku ngobrol dengan Mbak Windy Aryastanti. Kebetulan dia penulis iya, editor juga iya, dan saat ini juga dikenal sebagai salah satu penggagas festival kecil literasi yang suka keliling Nusantara, namanya Pacar Merah. Di bab ini Mbak Windy cerita tentang pengalaman dia waktu dia sempat bekerja di industri penerbitan, tentang apa yang didapat, terus juga apa yang menurutnya harus dilakukan oleh seorang editor. Tapi gak cuma itu, Mbak Windy juga berbagi cerita tentang gimana sih dia bisa disiplin banget untuk manajemen keuangan dan waktu supaya dia akhirnya bisa membuat pencapaian-pencapaian kecil yang jadi besar. Ada banyak banget prinsip kerja Mbak Windy yang bisa kita terapin juga di kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak dulu obrolannya. Halo, kamu lagi dengerin Main Mata dan ini adalah edisi rekaman jarak jauh yang perdana banget nih. Di seberang sana ada seseorang yang udah berkecimpung lumayan lama di dunia literasi Indonesia sebagai macam-macam profesinya, tapi yang terakhir nih dia dikenal sebagai inisiator sebuah acara literasi yang keren banget, tapi sayangnya aku belum sempat mampirin. Nama acaranya Pacar Merah dan aku lagi bersama dengan Mbak Windy Aryastanti. Halo Mbak Windy, apa kabar? Oh, kabar baik. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik meskipun saat ini kita semua sedang berjaga-jaga dengan adanya wabah corona ya. Iya, betul sekali. Makanya ini rekamannya pun kita virtual ya Mbak. Walaupun Sekarang, memang kotanya juga beda ya. iya sih. Mbak Windy lagi di Jogja ya? Sedang di Jogja dan memutuskan tidak kembali dulu ke Jakarta karena memang mobilitas sedang harus berkurang. Hmm. Aku sebenarnya tinggalnya di Jakarta dan kemarin ke Jogja lagi ada urusan Pacar Merah karena ada gudang yang harus dilihat. Mm-mm. Tapi gara-gara banyak himbauan untuk karantina dan tidak melakukan mobilisasi atau pergerakan dulu, jadinya aku memutuskan untuk 1 bulan ini akan berdiam dulu di Jogja. Jadi ya anggap aja self quarantine gitu sambil ya mengurangi mobilitas karena kita nggak tahu siapapun bisa jadi carrier kan sebenarnya. Iya, betul sekali. Dan ini mungkin sebagai traveler cukup rekor ya 1 bulan di sebuah tempat yang sama. Apa Enggak juga karena enggak? aku kan slow traveler ya, bisa berdiam di satu tempat lama dan aku bukan orang yang suka berpindah-pindah tempat dengan cepat. Jadi bisa sebulan di satu tempat, ngelihat banyak hal yang berbeda, kondisi yang berbeda, jarang merasa bosan ya, aku bukan anak yang gampang bosan kalau urusan seperti itu. Karena mungkin kalau orang melakukan perjalanan untuk berwisata, kalau aku emang melakukan perjalanan karena aku merasa aku punya kebutuhan untuk terus bergerak kan sebenarnya. Jadi ya ini aku nganggep lagi ada di sebuah tempat baru, apalagi Jogja dalam kondisi Indonesia yang saat ini tentu atmosfernya berbeda dan itu memberikan pengalaman-pengalaman yang juga berbeda dan kamu melihat wajah Jogja dari sisi yang berbeda juga jadinya. Oke. Walaupun udah sering ke Jogja jadi ini lebih berasa berbeda lagi ya? Betul, beda banget beda banget. Dan tiba-tiba kamu ngelihat apa yang selama ini tidak terlihat jadi terlihat. Misalnya betapa guyupnya orang-orang Jogja, bagaimana mereka satu sama lain saling menjaga. Sekarang sudah ada posko-posko dapur darurat untuk saling memberi makan kepada orang-orang. Lalu Oh, sudah ada oke. lockdown mandiri untuk di beberapa wilayah. Lockdown itu cuma istilah yang mereka pinjam karena mungkin karena pemerintah pusat tidak memberikan belum memberikan instruksi apapun. Mhm. Di sini kampung-kampung melakukan inisiatif sendiri untuk membatasi atau karantina wilayah di mana arus keluar masuk dibatasi. Jadi bukan berarti kita tidak boleh bergerak, Mhm. tetapi dipantau.
Dan misalnya kalau ada orang asing masuk, itu harus diketahui dulu historis pergerakannya dan harus diperiksa dulu kondisi kesehatannya baru bisa masuk kampung. Atau kampung wilayah ya, misalnya kayak aku Mhm. sekarang tinggal di satu wilayah gitu, di daerah Prawirotaman, ini kita udah karantina wilayah. Jadi udah nggak bisa lagi orang masuk sembarangan, harus Mmm. lapor ke RT dulu, tahu, atau misalnya kalau ada keluarga datang pun harus disertai dengan dia surat sehat dulu atau bagaimana. Dan buat aku itu adalah salah satu cara sederhana bagaimana komunitas saling menjaga, ya nggak? Kita nggak Iya. harus tergantung dengan negara untuk saat ini, karena menurut aku komunitas-komunitas di Indonesia itu punya kesadaran untuk saling menjaga. Iya, Jadi bener. saat ini misalnya satu sama lain, kita tahu bahwa kita harus saling menolong. Di sini pun orang-orang udah saling kirim makanan, bahkan, panic buying tidak terjadi di sini, pasar tetap bergerak seperti biasa walaupun harga memang naik ya, tapi hampir tidak ada orang yang beli buru-buru gitu, bahkan masih saling kirim makanan. Bahkan kemarin kayak Sultan, ngeluarin anjuran untuk masak, lodeh 7 warna, itu Mmm. balai desa atau orang-orang kampung masak rame-rame sehingga semua rumah bisa kebagian. Itu Jadi bukan yang dibagi-bagiin ke masak rumah sendiri-sendiri gitu? tapi iya, karena itu Oh, kan oke. kayak simbol tolak bala gitu. Jadi satu satu RT, satu kampung, atau satu dusun itu memastikan semua rumah dapat gitu dengan dimasak beramai-ramai. Aku pikir itu adalah satu satu bukti nyata bahwa sebenarnya ini bukan cuma perkara Jogja yang istimewa, tapi sebenarnya masyarakat Indonesia memiliki kesadaran untuk saling menjaga satu sama lain gitu. Jadi itu terjadi di komunitas-komunitas kecil. Jadi memang jagalah orang yang terdekat dengan kamu dulu kan, Mhm mhm gitu mhm. kan. Dan Jogja mengajarkan hal itu. Buat aku Jogja istimewa banget, kayak sekarang ada komunitas-komunitas berkumpul, misalnya para penjahit, para pekerja, apa-apa, jadi mereka berkumpul dan mereka bikin, pakaian APD ya, alat, Iya, yang pelindung kayak diri ya? baju Mhm. yang itu, mereka berkumpul, mereka menjahit untuk dikirim ke rumah-rumah sakit, tapi itu satuan para penjahit, lalu satunya lagi satuan para yang bisa memasok bahan itu, dan mereka berkumpul atas nama komunitas, atas nama warga Jogja. Aku pikir itu contoh-contoh konkret bagaimana sebenarnya kita satu sama lain bisa menjagakan kemanusiaan kita. Mmm. Itu tadi makanya aku bilang, mungkin kamu sering ke Jogja, tapi mengamati atau menjadi saksi mata atas hal-hal seperti ini kan tidak bisa setiap saat. Aku tidak bisa bilang bahwa corona itu bentuk keberuntungan sehingga kita bisa melihat kayak gitu, tapi kita jadi bisa lihat bahwa ternyata komunitas, masyarakat, kelompok terkecil itu udah saling jaga di Jogja gitu loh, dan itu pemandangan yang luar biasa yang setiap hari ketika aku bangun pagi tersadar bahwa sebenarnya dunia akan baik-baik saja loh kalau kita satu sama lain saling jaga, saling percaya, nggak coba menyakiti satu sama lain. Misalnya kayak ada yang jual masker mahal ya, Iya. diingetin kalau di sini gitu. Walaupun misalnya kamu ke apotek masker udah nggak ada lagi ya, tapi di sini ternyata para penjahit rame-rame bikin masker kain, itu tadi Mmm. rame-rame berkumpul bikin pakaian untuk tenaga kesehatan karena mereka tahu nggak ada pasokan, lalu ada yang bertugas cari bahan dan segala macam, lalu dapur-dapur darurat sudah dibangun untuk memberi makan pada orang-orang yang saat ini terkena dampak ekonomi atas, mewabahnya corona. Oh, oke. Itu sebenarnya berita yang cukup menenangkan ya di tengah kayak kalau misalnya ngelihat lini masa Twitter kan infonya memang banyak yang buruk-buruk ya, yang menyeramkan-menyeramkan. Dengerin cerita Mbak Windy juga ya ada sisi menenangkannya lah dari di tengah berita yang buruk ini. Memang seharusnya kita bisa berimbang ya menyampaikan Mhm. kalau hal yang buruk tidak disampaikan kita juga tidak waspada kan Iya Mbak, gitu. Misalnya buat kondisi seolah tampak baik-baik saja juga nggak benar iya. gitu, tapi kita juga menunjukkan bahwa sebenarnya kita berupaya untuk satu sama lain membuat kondisi menjadi lebih baik. Kita tahu ini tidak baik, tapi Mhm. kita bisa membuat menjadi sedikit lebih baik untuk satu sama lain. Iya. Semoga juga kondisinya akan membaik ya. Semoga. Mhm. Nah, oke. Ini aku pengen tahu tentang Mbak Windy nih. Aku sebenarnya cukup mengikuti perjalanan Mbak di dunia maya tentunya. Mulai dari Twitter, Ayo terus ke dong halu gitu. Instagram. Ya dari Twitter ke Instagram, terus kan Mbak Windy kan memang aktif banget nulis catatan perjalanan ya di berbagai tempat. Dan setahu aku Mbak Windy juga memulai karir di perjalanan lah di dunia literasi ini sebagai penulis konten, terus menjadi editor buku, terus aktif membuat Enggak, aku hmm? dari awal editor. Oh oke, salah Aku berarti. aku sudah menulis sejak aku kecil, sejak aku SD. Dan Oke. dari SD sampai aku kuliah, aku
selalu aku bergelutnya di dunia tulis-menulis, misalnya kayak SMP, SMA, sampai kuliah Mhm. ngambilnya jurnalistik gitu, ekskulnya jurnalistik. Ketika kuliah pun aku sudah bekerja sebagai wartawan di 2 media digital sekaligus, tapi Oh, setelah oke. lulus aku langsung berkecimpung sebagai editor. Oh, oke. Berarti sebagai wartawan tuh waktu itu sambil kuliah ya? Betul, sambil kuliah itu pertama kalinya kita mengenal internet dan ada media digital saat itu. Aku nggak usah nyebutin nama medianya ya, tapi aku Iya. bekerja untuk 2 media. Mhm. Setiap hari aku harus menuliskan berita karena aku harus ngeliput gitu dan sebagai mahasiswa itu pekerjaan yang menyenangkan karena lo kuliah tapi udah punya pemasukan sendiri gitu. Itu Mhm. asik aja gitu dan di saat itulah aku belajar kerja-kerja profesional tentunya dan bagaimana deadline adalah sesuatu yang menjadi harga mati ya di Iya, dunia, media media. sebenarnya ya kan. Mhm. Dari situ aku sebenarnya melatih mental ya sebenarnya. Oke. Berarti memang dari dulu tuh sudah bertujuan untuk berkecimpung di dunia literasi ya? Dulu sih nggak kepikiran literasi, dulu sih cuma pengen jadi wartawan perang. Oh gitu? Oke. Aku Ah, nggak punya mimpi bekerja atau bergiat di bidang literasi, aku cuma pengen jadi wartawan dan tapi spesifik banget aku pengen jadi wartawan perang, oke. Tapi gitu. apakah sempat kesampaian meliput? Enggak dong, tentu tidak tentu tidak tentu tidak, karena, begitu lulus justru malah entah kenapa yang jalannya yang dibukakan justru sebagai editor, padahal aku berpikir editor itu pekerjaan yang baru akan aku lakoni apabila aku sudah benar-benar paham tentang menulis gitu. Karena itu 2 ilmu yang berbeda kan, kamu bisa menyunting kalau kamu paham aturan-aturan menulis dan bisa menulis dengan baik. Ya. Kalau buat aku begitu. Aku ya, kalau yang lain Mhm. silakan berbeda, tapi buat aku membayangkan aku paham dulu menulis dengan sebenar-benarnya, baru kemudian aku bisa jadi editor yang baik, baru kemudian aku bisa apa, aku punya tahapan-tahapanku sendiri. Tapi ternyata begitu lulus, ternyata justru, profesi yang aku cemplungin malah editor dan langsung editor buku lagi, bukan editor, Media ya? media ya, Mhm. artikel atau koran apa enggak, tapi justru editor buku yang tingkat konsentrasinya dan tingkat keterampilannya menjadi berbeda ya, karena Mhm. jumlah yang intensitas mengeditnya akan berbeda dengan kalau kamu menyunting artikel ya, artikel mungkin panjangnya 300 sampai 500 atau ya 1.000 lah paling apes kalau buat majalah gitu ya. Mhm Tapi mhm. kalau buku kan nggak bisa 200 halaman, bisa kadang-kadang 500 halaman, yang itu membutuhkan tingkat konsentrasi, pengetahuan yang lebih karena ketika kamu menyunting sebuah buku, berarti kamu harus mempelajari tema buku itu dan memahaminya. Bagaimana bisa kamu menyunting dan menjadi kawan dari penulismu kalau kamu sendiri tidak belajar tentang apa yang dia tulis. Iya betul. Waktu itu, editor bukunya untuk genre apa, Mbak? Aku menjadi editor sebenarnya 1 tahun saja, karena setelah itu aku langsung menjadi pemimpin redaksi dan setelah itu aku langsung harus memegang sebagai direktur grup dari kelompok penerbitan tersebut gitu. Jadi akhirnya aku lebih banyak mengambil peran-peran, yang strategis, mengelola perusahaan, mengembangkan perusahaan, tetapi Mmm. di satu sisi karena memang minatku ada di bidang konten, jadi kan sebagai sebagai pemimpin redaksi kamu harus bisa mengarahkan, juga harus bisa mendampingi. Nah, buku-buku yang aku pegang beragam, karena otomatis buku yang aku sunting tidak sebanyak teman-teman editor, karena peranku berbeda. Aku mengelola perusahaan sebenarnya kan, tapi karena Mmm. berangkatnya dari editor, ya aku meminta supaya itu tetap bisa aku kerjakan. Ya enak seneng gitu dari habis mikirin perusahaan untung rugi omset tetak bengek gitu tiba-tiba ada hal yang menarik untuk kamu kerjakan terutama mengonsep buku. Aku paling editor tuh punya tahapan-tahapan. Ada editor yang memang ngomongin editor bahasa atau ada juga yang pemeriksa aksara. Tapi ada namanya editor pengembangan tuh ada editor bagaimana dia membuat konsep sebuah buku, lalu mengembangkan dia mau bikin tren apa. Karena kalau kamu mempelajari profesi editor, dia tidak sekedar bicara tentang, tata bahasa dan memperbaiki kalimat, bukan. Tapi dia bisa bicara tentang bagaimana membangun industrinya, bagaimana mengembangkan sebuah genre buku, bagaimana membuat tren dalam sebuah dunia perbukuan. Dan aku Oke. mengambil peran di sebelah situ gitu sebenarnya. Nah, itu yang kadang-kadang kita salah kaprah soal editor, cuma berpikir kalau editor ya udah lo makan kamus setiap hari, enggak juga. Editor itu Kalau bicara tentang mengembangkan industri, Oke, kalau misalnya tadi kan gitu. Mbak bilang salah satu peran editor itu ada yang mengonsepkan. Berarti kalau mengonsepkan adalah sudah ada gambaran untuk buku atau tren seperti apa yang akan dibuat, kemudian Betul, baru mencari penulis itu gitu ya? betul. Jadi sebenarnya, dunia tidak lagi bekerja seperti zaman dulu di mana editor duduk di belakang meja, nunggu naskah masuk,
terus tiba-tiba naskahnya laku. Buat aku nggak begitu. Jadi ketika aku dipercaya memegang kelompok penerbitan tersebut, maka ada banyak sekali yang aku rombak, terutama cara pandang tentang editor. Karena menurut aku seorang editor adalah seorang yang harus tahu mau membawa industri kemana, bagaimana industri perbukuan mau maju. Kalau editornya nggak tahu, dia mau bawa industrinya kemana. Karena pemain utama, bidak-bidak utama, bidak-bidak catur utama yang bertempur itu adalah editor dan penulis. Ya nggak? Iya, betul. Industri dibentuk oleh mereka sebenarnya. Stakeholder dalam industri penerbitan atau industri baca tulis itu kan sebenarnya ada satu penulis, dua penerbit, dalam hal ini diwakili oleh editor ataupun orang di belakang layar penerbitan tersebut. Ketiga, distribusi buku. Tiga ini kan harus bekerja dengan benar. Tapi yang menciptakan tren siapa? Orang-orang yang berkaitan dengan konten ya, penulis dan penerbitnya. Penerbit siapa? Editornya. Jadi kalau editor hanya berpikir tugas gue adalah ngetik atau memperbaiki kalimat atau memastikan EYD-nya benar dan segala macam, aku pikir itu editor zaman dulu. Editor zaman sekarang harus berpikir ke depan kalau buat aku. Lihat industri mau dibawa kemana. Bagaimana industri penerbitan bisa maju kalau yang bekerja di belakang layarnya nggak memikirkan mau bawa penerbitan ke arah mana. Atau tidak berpikir bagaimana ekosistem yang sehat terbentuk. Atau tidak berpikir bahwa, hey, kita harus menciptakan genre-genre baru. Kita harus menawarkan jenis-jenis ragam bacaan baru. Yang terjadi akan begitu-begitu saja gitu. Akhirnya naskah yang datang juga akan begitu-begitu saja. Makanya kalau dulu aku selalu menantang teman-temanku, mana naskah yang kita terima dan kita nyatakan diterbitkan, mana naskah yang kita konsep dan kita cari. Kita kayak orang yang scouting talent gitu. Siapa sih orang yang sebenarnya punya ilmunya, tapi ngerasa dia nggak bisa jadi penulis karena nggak kebayang. Makanya kita selalu percaya bahwa sebenarnya semua orang tuh bisa jadi penulis sebenarnya. Tinggal dia mau belajar apa enggak, kan begitu. Karena menulis kan sebenarnya skill paling dasar. Kalau kita bicara literasi, kita membaca dulu kemudian menulis. Lalu memahami, itu kan yang harus dimiliki semua orang ketika kita bicara tentang literasi. Literasi kan memahami, dimulai dari membaca, lalu menulis, lalu bisa mengimplementasikan hal tersebut. Nah, editor yang tidak melakukan hal-hal seperti itu buat aku adalah yang mati di lumbung padi. Jelas. Kalau buat aku makanya dari dulu aku selalu bilang gitu ketika teman-teman editor memang ketika itu menjadi sangat mudah untuk aku merombak apapun karena kebetulan ada wewenang di tanganku kan. Jadi aku bisa merombak, aku bisa bilang nih standar editor tuh kayak gini di kita. Lo harus begini, harus begini, harus begini, harus mampu ini. Jadi setiap rapat redaksi itu ada 2 hal yang mereka tawarkan. Dari naskah yang masuk, mana yang kami anggap layak terbit, lalu usulan buku apa yang mau diterbitkan dan siapa yang sedang kita incar untuk menulis buku tersebut. Nah, itu membuat editor belajar seni komunikasi dan meyakinkan orang, ya enggak? Skill itu harus dimiliki, editor harus mampu berkomunikasi. Editor tuh harus orang yang mampu persuasif. Nggak bisa dia nggak ngomong. Kalau menurut aku. Dia harus mampu bernegosiasi dengan penulisnya juga berarti ya? Satu bernegosiasi dengan penulis, 2 bernegosiasi dengan pasar. Iya dong. Iya. Sekarang kita selalu mengeluh, kok semua orang ikut pasar sih? Ya masalahnya editormu bernegosiasi nggak dengan pasar? Mengajari pasar nggak? Bahwa sebenarnya selera itu bisa kita bentuk bersama-sama loh. Berarti kan kamu harus pandai melihat kapan tren harus kamu ciptakan. Kalau enggak, ya sudah yang terjadi ikut arus. Yang namanya ikut arus ya begini. Kalau menurut aku itu jadi ketika orang bilang, oh dia ikut arus gitu. Ya karena dia tidak menciptakan arusnya berarti gitu. Oke. Berarti kalau menurut Mbak Windy kondisi penerbitan sekarang seperti apa? Aku nggak bisa bilang karena aku sekarang bukan orang penerbitan. Karena aku udah 3 tahun yang lalu. Sudah hampir 4 yang keluar. Tahun 2016 ya? 16. Ya betul. Jadi aku tidak bisa bilang apa yang terjadi karena aku udah bukan orang dalam. Aku tidak bermain sebagai penerbit. Aku hanya ada di luar dan melihat. Tapi kan saja aku melihat sebagai kapasitasnya sebagai apa. Misalnya bisa jadi sebagai pembaca atau sebagai orang yang memang punya minat di situ tapi tidak mengambil peran dalam industrinya lagi. Dalam hal ini industri penerbitannya ya. Kalau jadi sekarang kan sebenarnya semua kanal dibuka ya. Media sosial itu mengubah banyak hal kalau menurut aku. Termasuk bagaimana kita mencerap segala sesuatu. Nah, yang diperlukan sebenarnya kan kerja-kerja bersama dari para pegiat perbukuan misalnya. Untuk bagaimana mereka tidak kehilangan
apa ya, tidak kehilangan peran dia untuk menciptakan tren tadi. Kalau sekarang kan banyak banget tuh yang ngomong, "Ya selama lo punya follower, lo pasti bisa bikin buku." Iya nggak? Itu Iya. terdengar dan terus Banget. bergaung sampai sekarang, iya kan? Mhm. Belum tentu kontennya bagus, tapi karena dia punya follower dan follower-nya suka sama dia, buku dibeli gitu. Kalau aku dari dulu melihat kalau sampai orang punya follower, itu berarti sebenarnya kan dia punya potensi konten ya, Iya iya nggak? iya. Tinggal bagaimana penerbit mengajari orang tersebut menulis dengan benar harusnya. Bukan justru karena lo punya follower, ya udah deh gue terbitin plek-ketiplek. Begitu juga tidak benar, tidak mengajari kalau menurut aku. Kalau menurut aku ya, Mhm sekali mhm lagi mhm. aku, ya Iya. kan? Bukan iya nanti wah ini apa nih gitu, enggak, ini aku gitu. Karena menurut aku Oke. harusnya penerbit sadar gitu, dia punya peran untuk mendampingi, dia punya peran untuk mengajari gitu. Misalnya kayak katakan misalnya, dia punya follower tapi kontennya potensial cuma belum cukup untuk jadi buku. Ya jangan dikarbit, ajarinlah sampai itu siap jadi buku yang baik gitu. Sehingga dia siapapun belajar. Segala sesuatu ada proses, buku tuh nggak pernah bisa instan kalau menurut aku. Mmm, betul. Tapi memang kadang ketika tapi itu mungkin yang Mbak Windy maksud dengan mengikuti tren ya. Ketika trennya lagi sekarang, kadang orang membuat yang instan supaya dia ada ketika trennya belum surut. Menunggangi, betul. Iya kan sebenarnya tren tercipta karena satu, kamu tepat waktu, iya kan? Mhm, Jadi bukan kamu kalau kamu mendahului kamu mampus, kamu belakangan kamu disebut follower dong. Jadi iya, tren tercipta karena tepat waktu, kan sebenarnya begitu. mhm. Waktu itu Mbak Windy memutuskan untuk resign tuh apa alasannya? Apalagi kan sudah lama ya, membangun sebuah penerbitan dan juga dari kalau nggak salah dari tahun 2005 ya? Mulai di situ? Sampai lupa berapa ya, 2005 Kayaknya dua cukup ribu lima ya? Iya cukup benar. lama kayaknya, heeh. Ke Iya dan dia menjadi kelompok ya, bukan penerbitan saja, tapi kelompok penerbitan. Di bawah kelompok itu ada mhm, 4 penerbit. Jadi dari satu penerbit akhirnya beranak pinak jadi 4. iya. Nah, kenapa akhirnya memutuskan untuk resign? Ya ketika kamu merasa kamu butuh ruang kelas yang baru, kenapa kamu harus berlama-lama, kan begitu. Oke, berarti sejak itu, Mbak Winnie memang sudah tidak full time di kantor manapun ya? Tidak, sejak sejak saat itu aku keliling Indonesia, kebetulan aku membuat writing table, Mhm, di mana itu sebenarnya memang idenya adalah membuka kelas-kelas, karena aku pikir ilmuku saat itu adalah menulis dan menyunting dan kelas-kelas kreatif. mhm. Jadi aku berkeliling Indonesia dan membuka kelas-kelas penulisan kreatif. Jadi aku memang memang meniatkan keliling sambil melakukan sesuatu sebenarnya Oh, dan oke. bawa buku. Itu satu, kedua ya aku pengen melakukan sesuatu yang emang aku mulai lagi dari nol gitu. Oke, dan si writing table ini salah satunya ya? Ini secara independen Writing berarti ya? table independen itu aku kerjakan bersama 2 orang temanku yang lain, ada Hani Kusumawati sama Nia Sajarwo. Mhm. Jadi kami nyebutnya pop up class gitu, kelas kelas yang muncul di mana saja tiba-tiba tergantung kami lagi ada di mana. Dan tidak harus aku, Hani atau Nia bersama-sama. Jadi bisa jadi Hani ada di mana, aku ada di mana dan kami sama-sama membuka kelas gitu, dimanapun. Dan konsepnya bisa belajar dimanapun sebenarnya. Karena kesenangan berjalan-jalan itu membuat aku karena aku selama ini kan biasanya kalau keluyuran di Indonesia khususnya, itu sambil melakukan kerja-kerja literasi, entah itu ngajar nulis, entah itu nganterin buku ke rumah baca, atau volunteering sambil ngajar menulis dan ngajar membaca di pelosok-pelosok. Dari situ aku sebenarnya melihat bahwa, ketika akses dibuka, semua orang sebenarnya tertarik untuk, belajar, tertarik untuk bisa membaca lebih banyak buku gitu. Misalnya Mmm, kayak ada di pelosok Papua, bawa buku baru ditaruh juga anak-anaknya udah lari ngambil gitu, terus minta dibacain. mmm. Justru hal-hal atau ketika ke pulau-pulau terluar Indonesia juga sama, ketika bawain buku baru ditaruh anak-anak udah rebutan. Jadi justru justru itu yang membuka mata ya sebenarnya dari awal bahwa jangan-jangan kita perlu jemput bola, jangan-jangan selama ini kita terlalu pasif dan kita percaya saja ketika dibilang minat baca kita rendah atau minat berliterasi kita rendah, padahal sebenarnya akses yang tidak dibuka, akses yang tidak merata sebenarnya kayak gitu. Nah, dari 3 tahun itu aku belajar itu sebenarnya. Jadi misalnya kayak
Aku ingat, aku pergi ke Tentena, kalau kamu pernah dengar Lian Gogali, dia yang Waduh, bikin Institut oke. Perempuan, Mhm, itu Dodo Hamosintowo di tepi Danau Poso, dia pernah menantang aku untuk, "Ayo Win," gitu, lakukan sesuatu misalnya kita ngajarin kan Poso selama ini dikenal sebagai daerah konflik gitu ya. mhm. Padahal kalau kita mempelajari sejarah Poso, sejarah teman-teman di Sulawesi Tengah, mereka sebenarnya jauh dari konflik. Mereka adalah suku yang lembut hatinya dan ramah sekali gitu. Tidak ada sejarah konflik di mereka sebenarnya. Lalu bagaimana konflik bisa dilekatkan pada mereka? Nah, mereka percaya bahwa untuk merebut kembali identitas mereka, maka salah satu yang harus dilakukan adalah mampu menarasikan diri mereka. Jadi narasi atas diri mereka tidak diserahkan pada media, tapi Mmm, orang-orang setempat narasikan. mereka Lalu menarasikan kemudian ulang Mbak berarti Lian ya? menarasikan ulang, lalu Mbak Lian, "Oke Win, bisa nggak kamu meluangkan waktu selama tinggal di sini untuk mengajari mama-mama bercerita bercerita, entah itu lewat tulisan, entah itu lisan, menarasikan." Jadi narasi kan bentuknya bisa macam-macam ya. Mhm. Bercerita soal diri, soal kampung halamannya, soal dirinya. Jadi yang aku ajar saat itu adalah mama-mama di kampung, mama-mama di desa, lalu kemudian itu aku ingat banget ada 60 sampai 70 orang berkumpul, mama-mama, nenek-nenek yang usianya udah 70 masih mau punya semangat belajar, dan mereka menceritakan ulang bagaimana suku mereka tuh satu sama lain sangat mengagumi perdamaian gitu loh, dan bagaimana kekayaan alam mereka tuh bisa cukup untuk menghidupi mereka. Lalu setelah itu kami mengajari anak-anak di kampung, anak-anak mulai dari anak SD, SMP sampai SMA menulis. Jadi kita bagi beberapa hari, beberapa sesi, yang satunya mama-mama, nenek-nenek, orang-orang tua, yang satunya anak-anak. Itu kelasnya penuh dan mereka begitu bersemangat belajar, dan saat itu juga kemudian aku terbuka matanya, itu salah satu momen yang membuka mata bahwa sebenarnya perjuangan itu nggak harus dengan mengokang senjata, identitas itu tidak harus direbut dengan mengokang senjata, tapi dengan kemampuan kita menarasikan ulang diri kita sendiri, tidak memasrahkan untuk dinarasikan oleh orang lain. Berarti kemauan mereka sebenarnya besar sekali ya, cuma memang Besar aksesnya itu yang tidak ada ya? akses dan mungkin juga ya itu tadi ya, ini memang harusnya kerja gotong royong. Itu Mmm, bisa terwujud karena setiap kali aku datang ke tempat-tempat di pelosok selalu ada komunitas yang terlibat, yang ayo Mbak membuka jalan, mengenalkan, terus menciptakan ruang-ruang itu. Jadi itu bukan kerja aku sendiri, itu kerja gotong royong dengan mereka. Seperti misalnya di Anambas, di Natuna, atau kita pergi ke pulau-pulau terluar di Batam misalnya, ketika satu komunitas yang mendampingi para penyintas human trafficking, mmm, mereka belajar menulis untuk terapi. mmm. Banyak sekali gitu. Jadi betapa narasi, bercerita, menulis, membaca, bagaimanapun ya, literasi kan memang sesuatu yang sebenarnya menyelamatkan kemanusiaan kan pada ujungnya. Iya. Jadi ya ini masalah akses dan kita harus melakukannya dengan gotong royong. Nggak bisa nggak bisa kamu mau jadi pahlawan sendirian tuh nggak bisa kalau di literasi. Ini kerja bareng. Oke. Nah, ini aku pengen tahu, selama ini biasanya pembiayaannya Mbak Windy sendiri untuk berkeliling ini bagaimana, Mbak? Sendiri-sendiri. Aku Mem bukan orang yang nunggu didanain orang. oke, berarti memang ya udah dari uang sendiri aja udah gitu ya? Dari awal tuh uangku sendiri. Aku nggak pernah menunggu didanain orang. Kalaupun kemudian ada satu dua NGO yang tertarik gitu, itu buat aku kebetulan karena memang akselerasi visinya sama ya. Mhm, mhm. Cara kita melihat visinya sama, tapi hampir bisa aku katakan hampir 70% itu adalah pendanaanku pribadi. Wow, itu hebat banget sih. Gimana caranya, tapi gimana ya, aku pengen tahu juga mungkin gimana caranya Mbak Windy mengatur keuangannya supaya tetap bisa melakukan si, apa, gerakan ini, tapi juga nggak mengganggu mungkin finansial pribadi? Kamu kan hidup nggak butuh banyak, Mbak. Mmm, Butuh apa sih untuk hidup, Mbak? Kita merasa kurang karena apa? Karena kita tidak tahu batasnya cukup. Iya nggak sih? iya benar. Kalau menurut aku ya, jadi kalau orang bertanya, "Gimana kamu menatanya?" Aku selalu balik, "Emang kamu hidup butuh apa? Untuk hidup tuh kamu butuh apa aja?" Aku sampai nanya selalu semua orang, ini bukan kamu bukan orang pertama yang menanyakan. Sampai Oke. bahkan ada yang bilang, "Kamu jangan-jangan punya sugar daddy ya, Win?" Hey, I wish loh, I wish. No. Jadi saya dari awal adalah, aku adalah orang yang berdisiplin. Mmm, Misalnya saya dari awal pun aku berdisiplin berapa yang harus aku tabung, berapa yang menjadi dana travelingku, berapa yang menjadi dana beli bukuku. Aku tuh orangnya, disiplin sekali
untuk urusan seperti itu dan aku nggak punya hutang. Sampai hari ini alhamdulillah aku nggak punya utang. Oke. Karena itu yang paling penting, lo jangan pernah memaksakan gaya hidupmu sampai rela berhutang. Kalau buat aku tuh itu konyol ya kalau buat aku. Jadi Iya, setuju kenali setuju. batas diri. Buat aku yang pertama adalah kenali batas diri. Kamu mampunya sampai sejauh mana. Aku tidak meminta kalian semua untuk melakukan hal yang sama dengan aku, tapi kenali batas dirimu tuh sampai mana. Kamu bisa melakukan banyak kontribusi dengan cara yang berbeda, tidak harus sama dengan yang lain. Kalau aku kebetulan karena memang aku sudah mengalokasikan segala sesuatunya dari awal. Jadi aku punya tabungan travelingku sendiri. Dan itu aku setiap bulan disiplin sekali dulu gitu. Sehingga itu tidak akan mengganggu hal yang lain-lain. Sama, aku juga punya manajemen keuangan, aku tentunya punya manajemen waktu gitu. Karena aku tuh percaya banget bahwa kamu tuh bisa play harder kalau kamu worknya smart. Kamu bisa bermain dengan lebih kerap kalau kamu bekerja pintar, bukan bekerja keras kalau buat aku. Nah, Oke. orang yang kerja keras kan banyak, Mbak. Iya, kalau Tapi bekerja nggak pintar semua. itu bagaimana maksudnya, Mbak? Ya kamu harus pandai dong memanajemenin waktu, pandai mengatur prioritas, pandai melihat mana yang harus didahulukan, lalu melihat peluang, lalu tidak berhenti. Misalnya menghadapi satu tantangan terus berhenti begitu aja. Enggak, buat aku semuanya mainan ya. Kalau aku kebetulan punya mental ngeliat segala sesuatu itu permainan. Jadi bagaimana sih bikin permainan ini seru? Buat aku work smart itu penting. Tiap hari misalnya, berapa alokasi waktu pagi hari baca bukunya pukul berapa, itu udah aku atur semua kalau aku ya. Karena aku punya target-target dalam bahkan setiap hari aku punya target. Misalnya target hari ini, misalnya 1 harus jalan pagi, kedua habis itu aku ke pasar, misalnya beli keperluan hidup selama berapa hari di Jogja ke depan. Karena aku melakukan karantina mandiri, aku patuh. Jadi keluar hanya ketika diperlukan ke pasar. Itu aja, nggak kemana-mana. Setelah itu balik lagi kerja di tempat yang saat ini sedang aku sewa gitu. Lalu setelah itu kemudian baca artikel, baca buku dulu, ngisi otak lah biar tahu di dunia sedang terjadi apa. Lalu mulai kerja, ngecek email, terus gitu. Habis itu berhenti makan dan meluangkan waktu untuk ngobrol dengan orang sebentar. Lalu kemudian balik lagi. Buat aku tuh itu gitu loh Mbak. Itu tuh adalah cara kita mengatur waktu. Jangan sampai kamu gila, aku ngabisin hidupku buat bekerja. Aku langsung gini, terus kamu menyalahkan hidup. Kan enggak, hidup itu bergerak karena ada di tangan kita loh Mbak. Bukan kita yang terseret hidup ya. Tapi kan hidup bergerak karena kita ya. Jadi kalau buat aku terus kenapa kamu menyalahin hidup? Kasihan banget. Kan kamu yang bikin hidupnya bergulir gitu kan. Jadi buat Sebenarnya aku itu tuh itu pilihan perkara ya. lain lagi. Iya betul, itu maksudku perkara lain lagi. Jadi sedari awal aku sangat disiplin untuk urusan-urusan seperti itu. Mungkin karena sedari kecil aku sudah aktif dengan kegiatan tulis-menulis, dan tulis-menulis adalah kegiatan yang membutuhkan kedisiplinan kan. Habis itu aku memang aktifnya di jurnalistik yang juga sebenarnya urusannya cuma deadline. Lalu kemudian ketika jadi editor juga urusannya deadline. Jadi buat aku deadline adalah hal yang membuat aku melakukan pencapaian. Jadi nggak mungkin nggak punya deadline, itu aneh gitu. Deadline itu membuat kita punya pencapaian loh hari itu Mbak. Oke, berarti Nah, deadline kalau kecil-kecil yang harian itu penting sebenarnya ya. Jangan cuma set yang jauh aja gitu. betul gitu. Dan selama ini kan orang berpikirnya gigantis, gede gitu. Dia Iya. lupa bahwa pencapaian yang besar itu karena tumpukan-tumpukan pencapaian-pencapaian kecil. Ya kan? Oh ini. Kamu misalnya bisa nyelesain 1 buku karena kamu punya target kan Mbak. Sehari 5 halaman atau sehari 10 halaman. Iya. Misalnya bukunya 100 halaman ya berarti dalam 10 hari akan habis dong. Kalau kamu bisa membacanya lebih nggak 10 halaman tapi hari itu ternyata 15, maka kamu akan bisa lebih cepat dan bisa membaca lebih banyak buku lagi. Kan begitu saja sebenarnya logikanya. Iya, betul. Oh iya, boleh nggak Mbak diceritain misalnya tantangan-tantangan atau kesulitan yang dihadapi? Kalau misalnya nih orang kan pasti ngelihat, pasti mungkin udah ada juga yang bilang ke Mbak Windy, "Ih kok enak banget sih kerjanya jalan-jalan terus," gitu. Tapi sebenarnya Banyak ya dia kan? nggak tahu. Pas tidur sayanya nggak Pahit-pahitnya apa sih sebenarnya? pahit-pahitnya apa nih? Kan orang lihat dari luarnya aja kayak wah jalan-jalan terus kerjanya enak banget. Misalnya sekarang di sini, minggu depan di mana, atau terus bisa melihat budaya baru, kultur baru. Tapi sebenarnya mungkin di balik perjalanan Mbak itu ya itu bukan sesuatu yang mudah diperoleh. Oke, ini pertanyaan yang agak sulit untuk aku jawab ya karena aku nggak pernah melihat pahitnya ya. Gimana Atau dong mungkin ini? bukan Buat pahitnya, tantangan kali ya. menyenangkan aja. Tantangan dari menjalankan Iya. hal-hal seperti ini ya tentu saja menjaga semangat ya Mbak.
Hmm. Meyakini bahwa apa yang kamu kerjakan ini hal yang benar, hal yang berujung baik gitu loh. Kalau buat aku itu, jadi kalau orang mau kaya, jadilah orang kaya yang baik. Kalau aku kan orangnya gitu ya. Kalau mau kaya, jadilah orang kaya yang baik, yang kekayaan lo dapatkan juga dengan cara yang baik gitu. Karena aku tuh percaya apapun yang kita dapatkan, dari mana, untuk apa, dan bagaimana cara menghabiskannya itu ditentukan dari value kita. Sebenarnya kan gitu. Kamu Hmm. bisa kok jadi kaya dengan cara korupsi, tapi apakah itu baik? Kan jadi gitu. Nah, aku tuh orang adalah yang memastikan bahwa kalaupun aku mendapatkan sesuatu, aku harus tahu sumbernya dari mana. Apakah ini baik atau tidak. Jadi ketika ada resultnya, aku juga ingin memastikan bahwa resultnya juga baik gitu. Hmm. Tidak kontradiksi kemudian gitu. Jadi ya Robin Hood adalah cerita lama ya buat aku kan gitu. Hmm. Tantangan terbesar yang menjagakan semangat. Lalu kedua, apalagi ya selain semangat sebenarnya, karena Cak, kalau Mbak Windy sendiri gimana caranya menjaga semangat supaya tetap selama ini berarti kan sebenarnya sebagai inisiator itu kan pasti yang berada di terdepan ya dan yang harus mikirin nih ke depannya harus ngapain gitu. buat aku tuh itu bukan hal yang rumit ya, karena Mm-mm. itu bagian dari keseharianku aja gitu. Aku anaknya nggak gampang putus asa soalnya Mbak. Oh, Gimana oke. dong? Jadi aku nggak gampang putus asa, aku anaknya nggak takut ditolak pula anaknya gitu. Jadi kalau ditolak ya udah, anaknya gampang banget move on gitu, Cari lagi gampang yang banget lain aku yang gitu kayak ya. iya gitu. Karena buat aku kalau satu pintu ketutup, ya jangan lo lama-lama di depan pintu itu, Hmm, langsung geser gitu. Kalau kalau aku ya, jadi ya. aku tuh anak yang sangat mudah sekali aku bahkan nggak punya waktu untuk meratapi apapun gitu, tuh nggak punya waktu Mbak, nggak kepikiran. Jadi kalau ya udah gitu. Nggak Aku usah nggak diambil tahu. hati ya pokoknya ya. Iya, makanya akhirnya kan lama-lama kadang-kadang juga nggak sadar kan, kadang apa-apa nggak diambil hati, ternyata orang lain masuk ke hati. Maaf ya. Jadi maksudku tuh gini, menjagakan semangat gini, hal yang paling menantang dari mencipta itu Mm-mm. adalah merawat dan juga mengajak orang lain terlibat. Itu Nah, adalah tantangan terbesar dari mencipta. Kita mudah sekali mencipta, bikin ditinggalin. Maka tadi aku bilang, tantangan terbesar dari mencipta adalah merawat dan mengajak orang lain terlibat untuk merawat. Sebenarnya itu. Dan itu yang selalu aku jagakan, bahwa ketika kamu sudah mengerjakan sesuatu, membuat sesuatu, kamu harus mampu merawatnya. Dan setelah kamu mampu merawatnya, kamu harus memastikan yang berikutnya pun akan merawatnya. Jadi saat ini misalnya yang aku lakukan, mungkin kalian ngelihatnya, oh dia founder, dia akan ngelit atau apa segala macam. mm, Enggak, yang namanya founder itu kan harus tahu kapan dia di depan, kapan dia di tengah, kapan dia ada di belakang, Mbak. Buat mm. aku regenerasi itu selalu penting ya. Itu kenapa aku nggak pernah pacar merah gitu. Kita ngomongin pacar merah misalnya, aku buat. Semua orang nanya, emang pacar merah tuh gitu ya, Win? Nanti bisa oleh siapapun. Iya, boleh dikopi oleh siapapun, silahkan. Makanya kami selalu mengajak teman-teman lokal terlibat, dan teman-teman lokal itu kami ajari bagaimana membuat sebuah pasar buku dan festival literasi. Dengan begitu harapannya kelak mereka bisa membuat sendiri tanpa harus menunggu orang lain yang membuat. Bayangkan kalau misalnya ada sekarang provinsi di Indonesia berapa sih Mbak? 34 ya? Mm-mm. Ya nggak sih? Nggak hafal, Benar nggak sih? tapi kayaknya banyak. Ayo loh. Iya. Nggak inget. Aduh. Gue lupa aduh serah deh provinsi di Indonesia berapa. Ya pokoknya banyak deh. Nah, bayangkan kalau itu semua provinsi bisa menyelenggarakannya sendiri bersamaan. Akses-akses itu akan terbuka. Aku pernah sampai ditanyain, kamu nggak takut kompetisi? Enggak. Kan ini Hmm. masalah kreativitas. Orang bisa menduplikasi, tetapi yang mencipta akan selalu menciptakan hal-hal baru. Perbedaan antara duplikator dan pencipta kan ada di situ. Mereka yang membuat, mereka yang mencipta akan mampu menciptakan hal-hal lain. Tapi mereka yang menduplikasi, selamanya hanya nunggu akan menjadi duplikat, hanya membuat duplikat. Dia nggak akan pernah ngapa-ngapain kalau buat aku ya. Iya, iya, iya. Satu. Yang kedua, aku juga pernah kemarin kayak waktu itu diwawancarain juga. Apa yang paling aku takutkan kalau aku mati? Aku bilang nggak ada. Lalu yang Wow, oke. wawancara nanya, emang Mbak Windy nggak takut kalau Mbak Windy mati, pacar merah tidak berlanjut, tidak ada orang yang menjalankan atau visi misinya mati gitu. Aku bilang, enggak. Terus nanya, kok enggak? Kan kamu sudah memastikan regenerasi terjadi.
Aku dan teman-teman di Pacar Merah adalah orang yang membuka diri seluas-luasnya untuk belajar bersama dengan siapapun. Jadi, kalau bicara tentang literasi, ini udah bukan tentang kami lagi. Ini tentang kita semua. Kalau sampai literasi di sebuah tempat mati, itu kematian sebuah bangsa. Masa kita mau? Ya kan? Jadi, ini kerja bareng. Kalau aku ketakutan, ketika aku mati nggak ada lagi yang menjalankan Pacar Merah, atau teman-temanku juga tidak akan lagi menjalankan Pacar Merah, berarti ada yang salah dengan proses kamu bertumbuh selama ini. Di Pacar Merah enggak. Kami percaya regenerasi itu kenapa kami selalu tidak pernah enggan berbagi pengetahuan, berbagi apa yang kami punya dengan siapapun. Pacar Merah itu cuma satu wajah. Yang sedang kami buat adalah platform. Salah satunya dalam platform itu ada Pacar Merah. Yang lainnya belum kelihatan. Ini yang baru kalian lihat tuh baru seujung kuku. Ada satu hal besar, ekosistem besar yang kami ingin ciptakan sebenarnya gitu loh. Oke. Ini nanti kita ngomongin Pacar Merah lebih lengkap di yang satunya ya. Oke. Ini ada yang nanya nih dari Instagram. Nama Instagramnya di @fuck_gilang. Dia nanya bagaimana sih cara optimal mempromosikan sebuah buku? Soalnya aku juga pelapak buku, Mbak, gitu katanya. Cara optimal mempromosikan sebuah buku. Aku tuh percaya buku itu bukan benda mati. Dia entitas yang hidup. Karena dia hidup, berarti ada hal yang mau dia bicarakan dan mau dia sampaikan. Maka bicarakan dan sampaikan. Buku tuh nggak akan berbicara sendiri. Dia harus dibicarakan oleh kita-kita. Nah, selama ini buat aku, penjual buku hanya melihat buku, sebagian besar ya, hanya melihat buku sebagai benda atau barang jualan. Itu kesalahan terbesar dari para pelapak buku sebenarnya. Ketika kamu hanya melihat buku sebagai barang jualan, ya kamu hanya akan bicara untung rugi, berapa yang laku, buku mana yang penjualannya bagus, ya nggak? Iya, betul. Padahal sebuah buku tuh nggak cuma dibicarakan judulnya, siapa nama penulisnya, berapa harganya, terjual berapa, ya nggak Mbak Peti? Iya. Kita betul. bicara isinya. Isinya tentang apa? Kenapa kamu bikin podcast ini? Karena kamu tahu buku itu bisa bicara banyak. Dia nggak cuma bicara tentang satu sisi. Dia bisa, misalnya kita ngambil buku, aku terakhir misalnya baca satu buku. Dia pictorial book, The Arrival. Aku dipinjemin oleh Ria Peppermoon. Bukunya tidak ada kata-kata. Dia cuma gambar-gambar itu saja, gambar-gambar. Tapi ketika kita membacanya, kita tahu ini bercerita. Dan aku ingat sekali yang membuat aku ingin membaca buku ini karena mendengarkan Ria menceritakan buku itu. Bayangkan, buku itu kan harus diceritakan. Itu contoh paling gampang, lo harus ngomong. Itu kenapa menurutku seorang penjual buku yang baik harusnya juga pembaca buku yang baik. Dan harusnya pencerita yang baik juga ya. Harusnya pencerita yang baik, karena ketika kamu benar-benar mengetahui produkmu, kamu bisa membicarakan hal itu. Kamu bisa memberitahu orang baca buku ini. Kenapa? Karena dia begini. Tapi kalau kamu cuma melihat dia sebagai komoditas, ya berhenti. Maka selamanya kamu cuma akan jualan. Sudah. Kalau dia tidak laku, kamu kembalikan, ya nggak? Kalau dia laku, kamu minta lagi. Dan kamu tidak pernah mempelajari mengapa buku itu laku. Kamu cuma bilang, oh bukunya laku. Dipromosiin kali. Promosi kan cuma salah satu cara. Dan mengapa buku dipromosikan? Supaya dia berbicara lebih, iya nggak? Supaya orang-orang mau membacanya, ya kamu harus ngobrolin buku itu dong, gitu. Makanya ada, kalau saat ini pun review buku mulai berkurang kan, aku nggak tahu kenapa ya. Susah sekali mencari review buku yang baik, resensi buku yang baik itu susah sekali dicari sekarang, berkurang kan. Kalau dulu tuh resensi buku tuh ada di mana-mana, resensi ya, bukan sinopsis buku. Sekarang kan orang suka nganggep ulasan atau resensi buku sama dengan ngomongin sinopsis kan, enggak lah. Apa karena berpindah ke media sosial, bukan lagi di blog? Enggak, karena mungkin gini, tidak ada orang yang benar-benar sungguh-sungguh membicarakan buku itu dari sisi pengalaman dia membaca dan apa yang dia rasakan dan memberi feedback. Kita kan selalu ngomongnya kritik, kalau buat aku ini bukan kritik, tapi kan sebenarnya feedback yang bisa membuat penulis bisa belajar sesuatu dari situ. Ada yang terjadi kan cuma ngambil kutipan, apa segala macam. Kita nggak pernah benar-benar sungguh-sungguh membicarakan buku itu kurangnya di mana, bagusnya di mana, bisa dipolesnya kayak apa. Enggak.
Jarang banget loh Mbak Peti, sekarang kita nemuin resensi yang kayak gitu. Padahal kalau dulu para penulis nungguin resensi karena dia tahu resensi akan berikan dia feedback. Sebelah mana aku harus memperbaiki tulisanku. Penulis butuh itu. Iya nggak? Iya iya, iya sih, bener sih. Penerbit juga butuh itu. Supaya Oh, mereka nanti bisa bikin ternyata buku yang lebih baik lagi gitu ya. yang lebih baik. Editornya juga jadi belajar. Iya nggak? Iya. Ini kan nggak, kita nggak meluangkan waktu dengan sungguh-sungguh. Yang jualan ya jualan aja. Yang nulis pengennya dipuja-puji. Iya nggak? Penerbit hanya peduli bukunya laku apa enggak gitu. Peran-peran sosial wajah lain dari sebuah buku tidak kita bicarakan. Iya benar. Jadi Oke. kalau kamu bertanya bagaimana caranya meningkatkan penjualan, pertama, berhentilah melihat buku sebagai alat jual, sebagai barang yang mau dijual. Dia adalah entitas hidup yang harus kamu bicarakan, harus kamu rawat, dan bicarakanlah lewat kerja-kerja komunitas, bikin misalnya diskusi buku tersebut. Mungkin kamu bilang, ya diskusinya sepi, nggak, itu jauh lebih baik daripada tidak. Iya betul. Dan kalau misalnya sekali diskusi mungkin sepi, mungkin bikin lagi ya, karena mungkin belum penyebarannya belum Gitu. merata, penyebaran infonya. Belum rata. Lalu kemudian kombinasikan dengan hal-hal menarik. Selama ini juga aku melihat bahwa para penjual buku atau para penerbit, mereka fokusnya satu arah aja ya, yang namanya ya udah aku industri buku. Udah ngomongin gini ya, cuma bisa ngomongin penulisan. Padahal ketika kita bicara buku, kita bicara konten, konten itu kan luas dan dia bisa akan berwujud apapun kelak. Jadi diperlukan ya kreativitas untuk melihat, oh, kalau misalnya bukunya nih, kalau menurut aku nih, kemarin aku Pacar Merah lagi bikin podcast. Podcast kami kemarin kan nggak sempat kepegang dalam 1 tahun belakangan ini karena kami sibuk berkeliling. Tapi karena corona dan lebih banyak kami tinggal di rumah, tidak berkeliling, akhirnya kami bisa mengerjakan podcast kami. Edisi pertama kami bicara tentang bercerita. Narasumber kami adalah Ria Peppermoon, foundernya Peppermoon Puppet Theater. Oh Orang iya, nggak aku lihat sih di Instagramnya Pacar Merah tuh. Iya, besok akan. Oke. Orang pasti akan bertanya awalnya lah, apa hubungannya teater sama literasi? Itu dia. Kalau kamu hanya melihat dari satu sisi, apa hubungannya buku sama teater? Hubungannya literasi sama teater boneka. Itu kalau kita pakai kacamata kuda, kita nggak bisa melihat keterkaitannya. Padahal sebuah teater boneka adalah kerja-kerja panjang literasi bercerita. Dan ketika mereka bicara tentang bercerita, mereka bicara tentang referensi. Mereka bicara tentang pesan-pesan. Lalu kita bisa ngomongin tentang buku-buku segala macam. Dan kemudian kita jadi sadar bahwa ternyata cerita adalah bentuk pencatatan yang sebenarnya paling purba kan. Kita mengenal misalnya, lalu kemudian jadi gambar, kemudian jadi tulis, kemudian jadi apa. Tapi manusia dari dulu menyukai cerita. Karena cerita membuat dia mendapatkan pelajaran-pelajaran tanpa didikte. Kemudian kita ngomongin sejarah, kita ngomongin apa? Misalnya sejarah 65. Kamu baca sejarahnya males, capek misalnya, aduh kok kelam banget atau apa. Tapi ketika itu diolah menjadi sebuah cerita, kamu akan menonton dan tiba-tiba kamu kemudian sadar, oh ternyata 65 tuh begini ya. Atau ketika kamu baca novel tentang 65, tiba-tiba kamu dapat gambaran tentang 65. Seperti apa secara konkretnya, iya nggak sih? Iya, justru Jadi dari menurut cerita-cerita aku fiksi tuh malah lebih menarik orang, sebagian orang mungkin ya, jadi lebih tertarik untuk mengulik hal yang sebenarnya. Betul sekali. Nah, ketika makanya kami yaudah kita ngomong sama Peppermoon yuk, karena Peppermoon adalah sebuah teater boneka yang memiliki kesadaran tentang literasi bercerita dan bahkan mereka bisa bercerita tanpa kata-kata. Yang kita ulik adalah mengapa bercerita, dan ternyata kalau kita mempelajari, cerita adalah bagian dari literasi dan itu juga adalah kendaraan-kendaraan untuk menyampaikan pesan-pesan besar dalam literasi. Itu kan masalah bagaimana kita bisa meluaskan cara pikir kita, cara lihat kita atas sesuatu. Jadi buat aku, ketika kita bekerja di bidang literasi, ketika kita megang buku itu dimensinya banyak banget. Tinggal gimana yang megang, liatnya gitu loh. Oke. Ya, moga-moga nih menjawab pertanyaannya Gilang ya. Moga-moga puas sih, harusnya lengkap banget sih ini jawabannya. Oke, Kalau baik. nggak oke, saya minta maaf. Gitu dong. Kalau nggak oke nanti colek Mbak Windy-nya langsung, siapa tahu ya. Oke, kalau gitu ini ditutup dulu obrolan yang sekarang. Tadi banyak banget sebenarnya insight menarik dari Mbak Windy soal dunia literasi, terus juga tentang
pekerjaan editor yang ternyata ya memang bukan ternyata sih ya memang sekarang kayaknya editor tuh nggak cuma untuk tentang mengecek aksara tapi juga ya bisa membedah buku dan gimana caranya membuatnya menjadi konten yang menarik juga dan diterima oleh lebih banyak orang. Kurang lebih itu sih. Jadi terima kasih Mbak Windy buat obrolannya. Nanti kita Sama-sama. iya, nanti kita ngobrol lagi soal pacar merah ya di obrolan yang berbeda. Oke. Oke, terima kasih. Dadah. Dadah. Terima kasih ya buat kamu yang udah dengerin. Kalau kamu mau komen atau kasih masukan soal obrolan tadi, bisa langsung DM atau mention juga di Instagram ke akunku di @patricia.wulandari atau ke @potluckpodcast. Tulisannya PODLUCK podcast. Ke Twitter juga bisa di @patipatigulipat. Dan kalau kamu menikmati konten yang kami sajikan, kami akan sangat berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan podcast Main Mata ke teman-teman kamu, khususnya mereka yang suka baca buku. Jangan lupa follow podcast Main Mata di Spotify, beri dukungan juga untuk jaringan Potluck Podcast dengan follow dan subscribe di SoundCloud, YouTube, dan lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan Potluck Podcast di Instagram @potluckpodcast. Segitu dulu ya, dadah!